Indonesia pada tahun 1998 sedang kacau. Presiden sebelumnya, Soeharto, telah mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Ekonomi runtuh, seluruh rakyat panik. Namun, di tengah semua kerusuhan itu, seseorang menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Bukan jenderal, bukan politisi, namun seorang ilmuwan. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana seorang ilmuwan bisa berada di posisi itu? Apa yang terjadi hingga pada akhirnya Bahrudin Yusuf Habibie atau kerap dikenal sebagai B.J. Habibie ditunjuk menjadi presiden di masa paling genting dalam sejarah Indonesia? Apa latar belakang dari berdirinya B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia? Ini dia jawabannya. Kisah B.J. Habibie menjadi presiden dimulai dari terjadinya peristiwa tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 yang terjadi di tengah krisis moneter. Krisis ini menyebabkan kondisi ekonomi Indonesia memburuk dan memicu gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi hingga berujung pada jatuhnya Presiden Soeharto. Dalam situasi tersebut, B.J. Habibie yang saat menjabat menjadi wakil presiden kemudian diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga sesuai dengan UUD 1945. Dampak dari peristiwa 1998 antara lain terjadinya tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998, mundurnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa, terjadinya peralihan kekuasaan ke B.J. Habibie, dan dimulainya era reformasi di Indonesia. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok cerdas, bekerja keras, dan berjasa dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Namun, menjadi presiden bukan hanya soal posisi, melainkan soal keputusan. Di tengah krisis ekonomi dan tekanan rakyat, apa saja langkah yang diambil Habibie untuk menstabilkan negara? Pemerintahan B.J. Habibie pada bulan Mei tahun 1998 sampai Oktober 1999 berfokus pada reformasi, demokrasi, dan pemulihan ekonomi pasca krisis moneter. Kebijakan utamanya meliputi: yang pertama, melaksanakan pemilu multipartai yang demokratis pada 7 Juni tahun 1999. Yang kedua, pembahasan tahanan politik, memberikan abolisi atau penghapusan tuntutan pidana kepada tahanan politik era Orde Baru. Yang ketiga, restrukturisasi perbankan. Restrukturisasi ABRI atau TNI yaitu memisahkan Polri dari ABRI dan mengurangi jumlah kursi ABRI di MPR. Yang terakhir ada referendum Timor Timur, mengizinkan jajak pendapat yang berakhir dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Selain itu, juga terdapat kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan krisis ekonomi pada saat itu. Antara lain, yang pertama, stabilisasi rupiah. B.J. Habibie berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari kisaran 15.000 menjadi di bawah 10.000. Yang kedua ada restrukturisasi perbankan, membentuk BPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan melikuidasi bank-bank yang bermasalah. Yang ketiga ada independensi Bank Indonesia, mengesahkan UU nomor 23 tahun 1999 yang memisahkan BI dari intervensi pemerintah. Yang terakhir yaitu anti monopoli, mengesahkan UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Setiap kebijakan pasti membawa dampak. Ada yang dianggap berhasil, ada pula yang menuai kritik. Lalu, bagaimana sebenarnya hasil dari kepemimpinan Habibie? Apakah ia lebih banyak membawa perubahan atau justru kontroversi?
Keberhasilan pemerintahan B.J. Habibie terlihat dari langkahnya membuka demokrasi di Indonesia. Ia membebaskan pers dan menghapus pemberedalan media, sehingga masyarakat bisa menyampaikan pendapat secara lebih bebas. Habibie juga memberi ruang bagi banyak partai politik untuk berkembang, hingga lebih dari 40 partai ikut dalam pemilu 1999. Pemilu ini dikenal sebagai pemilu paling jujur dan demokratis sejak era Orde Baru. Di bidang ekonomi, Habibie berusaha memulihkan kondisi negara setelah krisis moneter 1998. Pemerintahannya menstabilkan nilai rupiah, menekan inflasi, serta bekerja sama dengan IMF untuk memperbaiki sistem perbankan. Selain itu, dibentuk BPPN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional sebagai upaya menyelamatkan bank-bank bermasalah. Dalam penegakan HAM, Habibie membebaskan tahanan politik, menghapus dui fungsi ABRI secara bertahap, serta memisahkan Polri dari TNI. Ia juga mengeluarkan kebijakan otonomi daerah agar pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur wilayahnya masing-masing. Namun, pemerintahan Habibie juga menghadapi sejumlah kegagalan. Salah satu yang paling besar adalah lepasnya Timur Timur melalui referendum tahun 1999 yang menyebabkan wilayah tersebut merdeka dan kini menjadi Timur Leste. Hal ini dianggap sebagai kegagalan menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Selain itu, muncul kasus Bank Bali yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masa jabatan Habibie yang sangat singkat, yaitu sekitar 1 tahun 5 bulan, juga membuat banyak program reformasi belum berjalan maksimal. Di balik semua kebijakannya, terdapat peristiwa-peristiwa besar yang membentuk sejarah. Momen apa saja yang paling menentukan selama masa pemerintahan Habibie? Peristiwa penting dari pemerintahan B.J. Habibie meliputi yang pertama, transisi politik dengan menggantikan Soeharto yang turun memimpin bangsa dari krisis ke reformasi. Yang kedua, demokratisasi, yaitu dengan mencabut UU subversi, membebaskan tahanan politik, dan memberi kebebasan pers mutlak. Yang ketiga, reformasi sistem, dengan mengganti UU politik untuk izinkan banyak partai dan siapkan pemilu demokratis atau pemilu 1999. Yang keempat, kemerdekaan Timur Timur dengan adanya sikap berani adakan jajak pendapat. Hasilnya, Timur Timur lepas dari Indonesia. Yang kelima, ekonomi dan HAM, yaitu mampu menstabilkan ekonomi yang terpuruk dan bentuk tim investigasi untuk kerusuhan Mei 1998. Namun, kekuasaan tidak berlangsung selamanya. Setelah melewati masa penuh tekanan dan keputusan sulit, bagaimana akhir dari pemerintahan B.J. Habibie? Dan mengapa masa jabatannya menjadi salah satu yang terpendek dalam sejarah Indonesia? Pemerintahan B.J. Habibie berakhir pada tahun 1999 setelah diselenggarakannya sidang umum MPR. Dalam sidang tersebut, Habibie menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya selama menjabat sebagai presiden. Namun, laporan tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota MPR. Penolakan ini terutama disebabkan oleh kebijakan Habibie yang memberikan kesempatan kepada rakyat Timur Timur untuk melakukan jajak pendapat, yang berujung pada keputusan Timur Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia. Penolakan laporan tersebut berdampak pada melemahnya posisi politik Habibie. Meskipun selama masa pemerintahannya ia berhasil mendorong reformasi seperti kebebasan pers, pemilu yang lebih demokratis, serta pemulihan ekonomi, Habibie pada akhirnya memutuskan untuk tidak mencalonkan diri kembali sebagai presiden. Setelah itu, MPR memilih Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden RI keempat, sehingga secara resmi mengakhiri masa jabatan B.J. Habibie sebagai Presiden RI ketiga.